Hasil laga playoff kualifikasi Euro 2024. Indonesia libas Vietnam. Bukayo Saka tinggalkan timnas Inggris. Kylian Mbappe sudah lewati Thierry Henry. Timnas Jerman berpisah dengan Adidas. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Polandia melangkah mulus ke final playoff kualifikasi Euro 2024 Pet E setelah membantai Estonia 5-1 Jumat 22 Maret dini hari WIB. 5 gol Polandia dicetak oleh Frankowski, Zielinski, Piotrowski, Karol Metz, dan Sebastian Szymanski. Sedangkan 1 gol hiburan Estonia dicetak oleh Martin Fetkal. Sementara pada laga lain, tuan rumah Wales menggilas Finlandia 4-1 lewat gol dari Martin Brooks, Nico Williams, Brennan Johnson, dan Daniel James. Sebiji gol Finlandia dibuat oleh Teemu Pukki. Dengan hasil ini, Wales akan menantang Polandia pada final playoff kualifikasi Euro 2024 di Cardiff City, Rabu 27 Maret dini hari WIB. Pemenang pada laga final ini akan lolos ke Euro 2024. Kemudian di laga lainnya, di Pet B, timnas Ukraina menang tipis 2-1 atas Bosnia, dan Islandia membungkam Israel dengan skor 4-1. Hasil positif lainnya juga didapat Yunani saat melawan Kazakhstan di PC. Tidak tanggung-tanggung, Yunani menang dengan skor mencolok 5 gol tanpa balas kontra timnas Kazakhstan. Di laga lain, Georgia menang 2-0 atas Luxembourg. Pemenang dari masing-masing Pet nantinya akan melaju ke putaran final Euro 2024 yang digelar di Jerman. Dari ajang laga uji coba, Portugal berpesta gol saat menghadapi Swedia di Stadion Dom Afonso Henriques, Jumat 22 Maret. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, Selecao das Quinas menang 5-2 berkat gol dari Rafael Leao, Mateus Nunes, Bruno Fernandes, Bruma, dan Goncalo Ramos. Sementara 2 gol Swedia dibukukan oleh Victor Gyökeres dan Gustav Nilsson. Timnas Italia berhasil mendapat kemenangan tipis saat berjumpa tim asal Amerika Selatan, Venezuela, dalam laga persahabatan. Pada laga di Chase Stadium, Florida, Jumat 22 Maret dini hari waktu Indonesia Barat, Italia menang 2-1. Italia harus berterima kasih kepada 2 gol yang dicetak oleh Retegui di masing-masing babak. Kemudian Venezuela hanya mampu mencuri sebiji gol lewat Darwin Machis usai memanfaatkan blunder dari Giacomo Bonaventura. Timnas Indonesia meraih 3 poin penting atas Vietnam dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis 21 Maret. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan itu berakhir dengan skor tipis 1-0. Egy Maulana Fikri menjadi pembeda berkat golnya di menit ke-52. Dengan hasil ini Indonesia naik ke peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin. Selanjutnya, Andae Sintayong yang akan kembali bersua Vietnam di Stadion Internasional Mi Ding Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Di laga lain semalam, Irak menang susah payah 1-0 atas Filipina. Gol tunggal dicetak Muhammad Ali di menit ke-83. Juru racik timnas Indonesia Sintayong memuji Jay Itzas yang disebutnya tampil sangat bagus saat menumbangkan Vietnam 1-0. Jay melakoni debut bersama Nathan di laga ini. Keduanya bermain sebagai starter tetapi hanya Jay yang dipertahankan Coach Sin untuk bermain sepanjang 90 menit. Jay tampil solid di lini pertahanan timnas Indonesia. Ia bermain tenang dan menunjukkan skill kelas Eropa. Penampilannya juga mendapatkan pujian dari masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia naik lagi dalam peringkat ranking FIFA pasca menyikat Vietnam 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Jakarta. Berdasarkan hitung-hitungan Footy Rankings, Indonesia yang sebelumnya di posisi ke-142 mendapat tambahan poin 15,37. Tambahan poin tersebut membuat posisi skuad Garuda naik ke 138 dengan 1088,03 poin. Sementara Vietnam bakal melorot jauh dari 105 ke 112 karena berkurangnya 15,37 poin.
Bek naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hapner terlihat meneteskan air matanya usai laga Timnas Indonesia melawan Vietnam. Dia beberapa kali membentangkan sebuah bendera berwarna hitam yang berisi gambar wajah pesepak bola asal Belanda bernama Noah Gesar. Sebagai informasi, Noah Gesar merupakan seorang sahabat yang sangat dekat dengan Justin Hapner. Sayangnya pemain binaan Ajax Amsterdam ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan ketika berusia 16 tahun. Bayern Munchen secara terbuka mengakui tengah berupaya merekrut Xabi Alonso. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß. Ia mengakui klubnya sedang menggodok proposal untuk memboyong Alonso. Akan tetapi diakuinya, Bayern harus bersaing dengan klub-klub top lain. Liverpool dan Real Madrid juga melakukannya. Sementara Leverkusen berusaha mempertahankan pelatih yang terikat kontrak hingga 2026 itu. Bukayo Saka meninggalkan timnas Inggris karena cedera. Ia tak akan bereaksi untuk laga uji coba melawan Brasil dan Belgia. Bintang muda Arsenal itu bahkan tak bisa ikut latihan sejak gabung ke pemusatan latihan tim nasional. FA menyebut bahwa Saka memang sejak awal melaporkan adanya cedera. Pemain 22 tahun tersebut telah kembali ke Emirates untuk melanjutkan program pemulihan cedera. Legenda Arsenal dan timnas Prancis, Thierry Henry, legawa mengakui bahwa Kylian Mbappe sudah melewati levelnya sebagai pemain. Artinya, Mbappe mungkin segera sah disebut sebagai penyerang terbaik dalam sejarah timnas Prancis. Winger PSG itu memang menunjukkan level bermain yang sangat tinggi. Buktinya dengan karir yang masih sangat panjang, Mbappe sudah mendekati Henry dalam catatan gol untuk Les Bleus, julukan timnas Prancis. Hanya ada selisih 5 gol di antara keduanya. Henry unggul tipis. Inter Milan telah lepas 15 pemainnya untuk membela timnas masing-masing saat jeda internasional 2024 ini. Sialnya kabar buruk harus diterima Inter dari salah satu bek tengah andalannya yang dipanggil ke timnas Belanda, Stefan de Vrij. Tim oranye terpaksa mengembalikan Stefan de Vrij ke Milan karena bek berusia 32 tahun itu mengalami cedera. Tim medis memeriksa cedera otot ringan pada Stefan de Vrij sehingga tak memungkinkan berlatih bersama timnas Belanda. Real Madrid diperkirakan akan menyelesaikan transfer Kylian Mbappe dalam waktu dekat. Tetapi Presiden Barcelona Juan Laporta yakin kesepakatan itu bisa membawa lebih banyak masalah ketimbang manfaat buat klub. Kami iri bahwa Real Madrid mendatangkan Mbappe. Tidak sama sekali. Saya juga tidak tahu apakah transfer ini bakal jadi atau tidak. Kita tunggu saja. Saya punya intuisi, mereka akan mendapatkan masalah di sana. Jika Mbappe datang, mereka harus menjual pemain, bukan begitu? Ucap Laporta. Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB mengumumkan perusahaan pakaian olahraga Amerika Serikat Nike akan menjadi pemasok aparel resmi mereka mulai 2027 dan seterusnya. Keputusan ini mengakhiri kemitraan jangka panjang mereka dengan perusahaan Jerman Adidas yang sudah berlangsung selama 7 dekade. Kontrak dengan Adidas sendiri berakhir pada akhir 2026. Bek inti Liverpool Joe Gomez mengungkapkan perjuangannya dengan kelegaan hatinya saat kembali dipanggil untuk timnas Inggris. Ia kembali masuk skuad Inggris setelah 4 tahun absen akibat cedera lutut yang mengganggu perjalanan karirnya. Bagi Gomez, pemanggilan kembali ini menandai akhir dari karir yang sulit dan memberikan momentum baru untuk mengejar ambisi serta mimpi baru. Sekarang Gomez akan berjuang untuk bisa masuk 23 pemain timnas Inggris yang akan tampil di Euro 2024 nanti. Ismail Bennacer telah kembali ke Milan untuk menjalani tes setelah mengalami cedera saat bertugas internasional bersama Aljazair. Menurut laporan awal, hanya ada sedikit masalah otot dan dia dikembalikan ke staf medis klubnya agar bisa diperiksa. Ini hanya dianggap sebagai tindakan pencegahan dan tindakan ini diputuskan bersama dengan staf medis Milan. Bennacer diperkirakan masih cukup fit untuk bermain pada laga Serie A berikutnya melawan Fiorentina. Richarlison pernah berada dalam keterpurukan. Pada September lalu, Richarlison mengungkapkan bahwa dia akan mencari bantuan psikolog menyusul masa-masa sulit yang dihadapi di luar lapangan di mana mempengaruhi performanya di dalam lapangan. Striker Spurs asal Brasil itu mengatakan terapi telah menyelamatkan hidupnya saat dia menyambut bergabungnya seorang psikolog ke dalam jajaran staf timnas Brasil. Tottenham sedang mempersiapkan kepindahan gelandang Chelsea asal Inggris Conor Gallagher yang kontraknya akan berakhir pada 2025. Tottenham sedang menunggu untuk mengambil alih dan tim Talk memahami bahwa Chelsea terbuka untuk menjualnya dengan harga sekitar 50 juta pounds jika mereka gagal mengikatnya dengan kontrak baru. Pelatih Spurs Postecoglou ingin merekrut gelandang yang bisa bermain sebagai nomor 6 dan posisi nomor 10 untuk memberikan persaingan bagi James Maddison.
Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Bruno Fernandes. Kapten MU itu menegaskan bahwa ia siap mengawal Setan Merah memasuki era baru bersama Ineos. Menurut Fernandes, ia terkesan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh Ineos di MU. Sebagai kapten, Fernandes menyebut bahwa sudah selayaknya MU kembali menjadi tim yang disegani tidak hanya di Inggris, tetapi juga di Eropa. Ratcliffe sendiri sudah menyiapkan sejumlah proyek ambisius untuk United. Salah satunya adalah ia ingin membangun stadion baru yang megah untuk MU. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen mengaku cuma bisa ketawa saat melihat pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengamuk ke wartawan. Seperti diketahui, Klopp mengamuk ke wartawan pasca berakhirnya laga MU versus Liverpool di perempat final Piala FA. Klopp disebut tidak suka dengan pertanyaan jurnalis dan langsung menyemprotnya dengan sebutan bodoh. Merespon tindakan Klopp, Eriksen menilai bahwa Klopp hanya tersinggung dan merasa lelah setelah Liverpool kalah dramatis. Victor Font, rival utama Juan Laporta pada pemilihan Presiden Barca di 2021, mengecam pria 61 tahun itu dan rezimnya yang sekarang. Seperti diketahui, Laporta gagal memperpanjang kontrak Messi sehingga Messi harus berpisah dengan Blaugrana dan akhirnya pindah ke PSG. Font mengklaim bahwa Laporta sebenarnya bisa memperpanjang kontrak Messi seandainya ia menerima tawaran suntikan finansial dari kesepakatan CVC yang dijalin Presiden La Liga Javier Tebas, tetapi Presiden Barca malah memilih untuk bersekutu dengan Real Madrid dan Florentino Perez untuk berjudi pada Liga Super Eropa. Sevilla dikabarkan akan mencoba menjual beberapa pemainnya di musim panas mendatang. Hal ini dilakukan supaya keuangan klub menjadi lebih stabil. Youssef En-Nesyri termasuk salah satu yang akan dijual. En-Nesyri tidak kekurangan peminat dengan West Ham United, Wolves, AC Milan, dan Juventus. Semuanya menunjukkan minat pada tahap ini. Milan telah mencoba untuk mengontrak En-Nesyri di masa lalu, dan menurut jurnalis Ekrem Kodor, mereka sedang mempersiapkan tawaran lain dengan maksud untuk menyelesaikan kesepakatan pada musim panas. Klub Liga Inggris Liverpool terus berbenah mempersiapkan musim depan tanpa Jurgen Klopp. Setelah mengangkat kembali Edwards sebagai CEO of Football, FSG melalui Liverpool menunjuk Richard Hodges sebagai direktur olahraga baru mulai musim 2024-2025. Richard Hodges menggantikan posisi Julian Ward yang meninggalkan Anfield musim panas lalu. Richard akan efektif bekerja mulai 1 Juni setelah meninggalkan posisi serupa di Bournemouth. Adam Lallana terlihat bersama skuad Inggris U21 di St. George Park saat para pemain memasuki lapangan latihan. Meskipun ia masih bermain cukup reguler bersama Brighton, Lallana sudah memiliki pandangan ke masa depan dan perannya di skuad Inggris U21 adalah sebagai staf pelatih. Sang gelandang pertama kali mengambil peran tersebut selama jeda internasional bulan September 2024 silam. Setelah bertahun-tahun disembunyikan, foto-foto awal untuk patung Harry Kane akhirnya diketahui publik. Patung Kane direncanakan oleh Waltham Forest Council pada tahun 2019. Kane lahir di Walthamstow, London Utara. Jadi, patung itu dibuat sebagai penghormatan terhadap salah satu talenta terbaik Waltham. Patung Kane didudukan di semacam bangku taman, mengenakan jersey lengkap dan membawa bola di lututnya. Naas, wajah patung ini hampir tidak dikenali. Tidak mirip Harry Kane, fans pun malah kecewa. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!